Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan mata kuliah Ekonomi Manajerial. Di sini kami akan memaparkan atau membahas materi perilaku produsen dengan kelompok 6 yang beranggotakan Dianova Sapitri, Mayang Sapitri, dan Nilna Bella Cianse. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami pengertian perilaku produsen dalam ekonomi manajerial. Yang kedua, mengetahui teori-teori perilaku produsen. Yang ketiga, memahami tujuan utama produsen dalam kegiatan produksi. Yang keempat, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku produsen. Yang kelima, menjelaskan prinsip-prinsip dasar perilaku produsen, mampu menerapkan konsep perilaku produsen dalam kehidupan yang nyata. Pendahuluan, perilaku produsen dalam ekonomi manajerial adalah cara perusahaan mengambil keputusan produksi secara efisien untuk memperoleh keuntungan maksimal. Produsen harus mampu mengelola sumber daya dengan baik serta beradaptasi terhadap perubahan pasar, teknologi, dan pesaing pasar. Ekonomi manajerial membantu produsen dalam menganalisis biaya, permintaan, teknologi, dan kebijakan pemerintah untuk menentukan strategi yang tepat. Dengan memahami perilaku produsen, perusahaan dapat meningkatkan efisien, keuntungan, dan menjaga keberlangsungan usaha. Selanjutnya ada pengertian perilaku produsen. Perilaku produsen dalam ekonomi manajerial adalah cara perusahaan mengambil keputusan untuk mengelola sumber daya secara efisien guna memperoleh keuntungan maksimal. Produsen menentukan produksi, biaya, harga, dan penggunaan faktor produksi serta menyesuaikan diri dengan kondisi pasar. Menurut para ahli, perilaku produsen berkaitan dengan pengambilan keputusan ekonomi dalam mengalokasikan sumber daya, mengelola produksi, dan meningkatkan nilai guna barang atau jasa untuk mencapai laba dan keberlangsungan usaha. Selanjutnya ada teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen menjelaskan bagaimana produsen berusaha mencapai efisiensi dalam produksi dengan mengatur penggunaan faktor produksi secara optimal untuk menghasilkan output maksimum. Teori ini meliputi teori produksi yaitu hubungan input dan output, teori biaya yaitu pengelolaan biaya produksi, teori maksimalisasi keuntungan yaitu produksi saat MR sama dengan MC, teori isokuen dan isokos yaitu kombinasi input paling efisien, serta teori skala produksi yaitu perubahan output akibat perubahan input. Tujuan perilaku produsen. Tujuan perilaku produsen adalah memaksimalkan keuntungan, meminimalkan biaya, meningkatkan efisiensi produk, memenuhi kebutuhan konsumen, serta menjaga keberlanjutan usaha. Produsen tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga memperhatikan kualitas produk dan kepuasan konsumen. Keuntungan maksimal dicapai saat pendapatan lebih besar dari biaya dan pada kondisi MR sama dengan MC. Sedangkan biaya diminimalkan melalui efisiensi bahan baku, pengurangan pemborosan, dan penggunaan teknologi yang hemat. Baiknya, berikutnya ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi mempengaruhi keputusan perusahaan karena berkaitan langsung dengan keuntungan, terdiri dari biaya tetap dan variabel, sehingga perlu dikelola secara efisien agar biaya dapat ditekan dan keuntungan meningkat. B. Permintaan pasar. Permintaan pasar menentukan jumlah produksi. Jika permintaan naik, produksi ditambah, dan jika turun, produksi dikurangi agar tidak terjadi kerugian. C. Teknologi. Teknologi membantu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk. Penggunaannya harus mempertimbangkan biaya dan manfaat agar tetap menguntungkan. D. Sumber daya manusia. SDM berperan penting dalam produksi. Kualitas tenaga kerja mempengaruhi efisiensi dan produksi. Pelatihan dan pengelolaan yang baik. E. Kebijakan pemerintah. Kebijakan seperti pajak, subsidi, dan regulasi mempengaruhi biaya dan produksi. Produsen harus menyesuaikan strategi agar berjalan optimal dan sesuai aturan. Berikutnya ada prinsip-prinsip dasar perilaku produsen. Yang pertama, efisiensi. Produksi dilakukan sesuai kebutuhan dengan biaya seminimal mungkin. 2. Inovatif, proaktif, kreatif. Produsen terus mengembangkan produk agar lebih baik dan sesuai kebutuhan pasar. 3. Orientasi produk. Produksi harus sesuai kebutuhan pasar dan memperhatikan norma serta manfaat. 4. Ramah lingkungan. Produksi harus menjaga lingkungan dan mengelola dampak limbah. Yang terakhir, antisipasi dampak. Produsen harus memprediksi dan mengurangi dampak negatif produksi.
Yang terakhir ada internalisasi prinsip-prinsip perilaku produsen. Internalisasi prinsip perilaku produsen adalah penerapan prinsip efisiensi, inovatif, orientasi pasar, dan ramah lingkungan dalam kegiatan produksi, baik secara internal melalui strategi dan manajemen SDM maupun secara eksternal melalui kualitas produk dan kepuasan konsumen, agar perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan serta menjaga keberlangsungan usaha dengan tetap memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.